Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Dan kita akan kembali mengomentari Si Mau Tahu 105 ya, tentang lanjutannya ya, yaitu fitnah dia terhadap Nabi Muhammad. Kita akan bacakan lagi guys ya. Apanya yang kalian banggakan? Firman-Nya yang turun dari langit? Emangnya ada yang menyaksikan junjunganmu itu menerima firman Allah di Gua Hira? Atau cuman pengakuan istrinya Khadijah dan sepupu Khadijah, yaitu Warokah bin Nawfal, seorang pendeta heretik? Kamu memang benar seorang nabi. Emangnya para penulis dan penghafal menyaksikan sendiri junjunganmu menerima wahyu Allah SWT? Nah, ini sebab ya. Jadi gini, kalau dia baca kitab ya, tidak ada satupun saksi Yesus menyaksikan Yesus tuh menerima Injil. Nggak ada. Yang mereka tahu bahwa Yesus datang memberitakan Injil, itu yang mereka tahu. Yesus datang memberitakan Injil dengan sambil membawa mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menjadikan orang mati, membuat burung kita lihat, dan banyak mukjizat lainnya. Jadi sama sekali tidak ada murid Yesus menyaksikan Yesus tuh menerima wahyu dari Tuhannya, nggak ada. Kalau Yesus mengatakan bahwa aku diutus oleh Tuhanku memberitakan Injil kepada kalian. Artinya kalau dia diutus, artinya yang diberitakan itu adalah berasal dari yang mengutus dia. Harusnya kan sama kayak seperti Muhammad, harusnya ada kesaksian dari orang yang melihat bahwa Tuhannya itu menyampaikan berita itu kepada Yesus untuk sampaikan berita itu kepada pengikutnya. Kan tidak ada juga. Jadi kita bukan lihat dari situ, bukan. Tapi kita lihat dari mana? Kita nilai sosoknya. Ketika dia memastikan bahwa dia nabi, dia mengatakan bahwa aku mau berita dari Tuhanku, kita nilai dia. Benar nggak dia nabi? Lihat tanda-tandanya. Itu caranya guys. Begitu. Coba. Ada nggak yang menyaksikan Nabi Nuh? Nabi Nuh ya. Nih, ada sekarang ya. Ketika Nabi Nuh ya, atau Musa itu ketemu sama Tuhannya, atau menerima wahyu Tuhannya, itu ada nggak saksinya? Nggak ada. Kalau ada saksinya, mereka akan ikut Musa dan Nuh dengan legowo, karena mereka melihat. Tidak ada guys. Jadi ketika Nuh menyampaikan bahwa Tuhanku merintahkan kalian untuk membuat perahu bersamaku, apa dikatakan oleh pengikutnya? Kamu gila ya. Karena mereka tidak menyaksikan Nuh menerima itu interaksi sama Tuhannya, maka mereka nggak yakin. Nah, orang-orang yang yakin melihat tanda-tanda dari Nabi Nuh. Benar nggak dikatakan dia nih? Benar nggak dia nabi? Dia melihat apa? Tanda-tanda yang ada pada diri Nuh. Murid Yesus menentukan Nabi Yesus nabi apa bukan melihat kesaksian Yesus terima berita dari Tuhannya, tapi melihat sosok Yesus. Oh, dia punya mukjizat. Oh, dia ini adalah sosok yang berkata benar. Oh, disampaikannya sama dengan apa yang nabi-nabi dulu sampaikan. Matching di situ. Jadi menilai karakter orang itu dan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang masuk akal, logis, atau jujur apa tidak. Bukan kesaksian dia melihat interaksi sama Tuhannya, enggak. Kayak urusan antara yang diutus dengan yang mengutus, bukan urusan kita. Kita menilai orang yang diutus sama apa yang disampaikannya, itu guys. Paham ya? Contoh, kita diutus, ada menteri diutus kepada kita, ya. Kita nggak perlu melihat dia memang interaksi sama orang presiden misalnya, nggak perlu. Yang kita lihat adalah dirinya, sosoknya, apa yang disampaikannya, logis apa tidak. Ya, dia ini orangnya benar apa tidak, itu kita nilai gitu. Nggak mesti harus melihat dia interaksi sama Tuhannya, nggak mesti guys. Jadi logika dipakai ya, tolong ya. Ini lagi, Anda disunat. Emangnya ada ayat dalam Al-Quranmu Muhammad disunat? Atau cuma sekedar ajaran tafsir? Makan itu ribuan tafsir sahih dan doif. Ini guys ya. Nggak semua sumber hukum itu berasal dari Quran. Ada Nabi Muhammad itu menyampaikan hukum dalam hadis. Jadi Quran itu bukan buku berisi buku paket lengkap ajaran, enggak. Ada penjabaran dalam hadis. Contoh, saya kasih tahu lagi ya. Contoh, kayak Pancasila. Ada Pancasila, ada penjelasan tentang isi Pancasila.
Anda mau tahu isi penjelasan Pancasila dari buku isi penjelasan Pancasila. Jangan di Pancasila, Anda tidak akan menemukannya. Pancasila hanya mengatur butir-butir pokok. Satu, Toto Anamesa. Penjelasannya di mana? Di penjelasan Pancasila, berupa butir-butir penjelasan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang beradab. Itu kan belum jelas. Di mana penjelasannya? Dari buku isi penjelasan teks penjelasan Pancasila. Begitu guys, sama kayak Quran dan hadis. Hadis berisi penjelasan Quran. Jadi Al-Quran itu bukan buku Pancasila dan penjelasan, enggak, dipisahkan guys. Itu harus dipahami ya. Di hadis itu Nabi Muhammad mintakan untuk berkitan. Dan dia menginformasikan bahwa dia tuh sudah dikitan sejak lahir guys. Jadi itu semua informasi itu lengkap di hadis. Jadi nggak semua itu di Quran, ada juga sebagian. Makanya Anda tuh harus ngerti apa itu Quran, apa itu hadis. Hadis itu kita terima. Kita tuh bukan hanya ada namanya Quran, tapi juga hadis. Dan hadis itu yang kita ambil yang sahih, yang dulu kita kesampingkan guys. Itu poinnya gitu kan. Yang anehnya gini loh. Kan dia kita diperintahkan sunat. Dan sunat itu adalah pinjaman kekal. Lah kan kenapa nggak sunat? Diperintahkan oleh Tuhan kepada Ibrahim, orang-orang sekitarnya, di rumahnya, lingkungannya, dan keturunannya. Dan ingat ya, keturunan Ibrahim, Bapak Ibrahim itu bapak segala bangsa. Keturunannya termasuk Ismail dan Ishak. Ishak itu ya umat Islam sekarang. Ismail umat Islam sekarang. Ishak itu ya Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, Kristen, itu masuk ke cabang Ishak. Nah, itu kan perjanjian kekal antara Ibrahim dan keturunannya. Anda sudah ikut belum? Jadi kita jelas aturannya ada, diperintahkan sunat di kitab suci, di hadis. Kata Nabi Muhammad, dia perintah itu ada di kitab dia, tidak dilaksanakan. Di kitab dia. Gimana kita coba? Tunjuk orang tapi dia tidak melakukan. Aneh guys, aneh sekali, gitu kan? Ini lagi ya. Dan jangan lupa beli obat kuat banyak-banyak di Alkitab, di Arab, supaya pada saat malaikat maut datang, Anda sudah punya banyak stok untuk menikmati 72 dari surga. Yang kerjaanmu setiap hari sibuk memecah keperawanan 72 derari. Nah ini guys, sudah saya sampaikan di banyak video saya, bahwa dia harus belajar lagi nih ya. Di surga nanti kita tidak perlu lagi obat kuat, tidak perlu. Tuhan membuat kita menjadi suatu makhluk yang baru, ya, makhluk yang berada di usia prima 33 tahun. Dan kita tuh tidak lagi mengalami hal-hal kayak di dunia, tidak mengalami lemah syahwat, lapar, haus. Kalau gitu kita apa beda sama dunia? Masa di surga Anda masa lapar, haus, lemah syahwat, lemah iman, lemah fisik? Enggak guys. Surga tuh kita dikasih kelebihan oleh Tuhan. Itulah hadiah bagi orang-orang yang beriman dan taat. Oh tidak, apa beda sama dunia? Jangan menyamakan dunia dengan surga. Di dunia ada namanya lemah syahwat, butuh obat kuat. Di surga tidak ada lagi. Anda tidak butuh begituan. Makanya belajar. Lalu mecah perawan 72 berada di surga. Saya tanya sekarang, apa salahnya mecah perawan istri Anda? Apa salahnya? Hah? Saya ini ngomong agak sedikit apa guys ya, yang sedikit sindiran yang membuat mungkin sadar ya. Tapi kalau tidak dia mungkin nggak sadar ini ya. Cuma mereka ya. Orang tua dia, bapak dia itu kan mecah perawan istrinya, ibu dia. Salah nggak tuh? Masa disalahkan dia juga? Orang suami mecahkan perawan istri itu hal yang biasa, sah, legal, nggak ada masalah di situ. Kalau dia masalah itu, berarti bapak dia mecahkan perawan ibunya masalah dong. Kan gitu logikanya guys. Mungkin ibu dia sudah nggak perawan lagi, sehingga dia nggak salah gitu. Jadi bapak dia, maaf ya, bapak dia mecahkan perawan tidak mecahkan perawan ibunya sudah nggak perawan sejak nikahi bapaknya gitu. Itu nggak salah. Karena mecahkan perawan kan salah bagi dia. Mecahkan perawan istri. Ini aneh gue pikir aja. Mecahkan perawan pun salah gitu. Padahal itu adalah justru kenikmatan. Justru ketika seorang suami memecahkan perawan istrinya, dia bangga. Oh, aku dapat istri yang masih perawan. Oh, istriku terjaga kesuciannya. Justru suami itu akan merasa malu
istrinya nggak perawan lagi. Masa rendah? Kok aku dapat istri nggak perawan lagi ya? Kok istriku diembat orang lain ya? Kok istriku sudah begituan sama mantannya ya? Luar biasa guys. Dimana kehormatan seorang laki itu aib loh. Aib ketika istrinya nggak perawan lagi itu aib. Dia akan simpan itu. Saya saja, kalau istri saya nggak perawan, semisal istri saya nggak perawan, saya nggak mau orang lain tahu. Itu aib bagi saya, malu. Kehormatan saya berarti sudah diambil oleh mantannya. Justru bangga seorang lelaki ketika mengetahui istrinya masih perawan, guys. Bangga, guys. Ini dia nggak bangga. Salah bagi dia. Logika nggak? Masa Anda menyalahkan bapak Anda yang mencari perawan ibu Anda? Harusnya Anda bangga bahwa bapak Anda mendapatkan istri yang suci, yang masih perawan, yang tidak diambil perawannya, direbut oleh mantannya. Tapi dia tidak bangga, dia bahkan nyalakan, guys. Di mana logikanya? Masuk akal nggak? Ini adalah orang-orang yang sudah termakan oleh kebencian. Sehingga hal yang benar pun disalah-salahkan gitu. Ya kan? Aneh guys, aneh sekali. Lalu saya terangkan lebih lanjut ya. Ingat, ya, kita bukan hanya dikasih 72 bidadari yang cantik. Tapi istri kita pun ikut sama kita. Ini sudah berulang kali saya sampaikan. Ya, coba Anda dengarkan ceramah saya ini ya, guys. Kalau Anda punya istri yang taat kepada Anda, setia di dunia, dia akan ikut bersama Anda di surga. Dia akan mendampingi Anda. Bukan Anda tidak setia di surga. Istri Anda yang taat itu ikut sama Anda. Dan dia akan jadikan Allah atau Tuhan itu sebagai ratu dari bidadari, guys. Ratu, guys. Artinya adalah dia akan menjadi pemimpin dari semua bidadari cantik ini. Dialah ketuanya. Dia yang paling cantik, yang paling indah. Nggak ada apa-apanya itu. Bidadari cantik itu nggak ada apa-apanya dibandingkan istri Anda yang taat kepada Anda, yang setia pada Anda di dunia. Dia ratu bidadari. Pertanyaannya, kalau Anda sudah punya ratu bidadari, untuk apa itu bidadari itu? Untuk apa? Nah, kalau kita sudah punya ratu bidadari, alias kita udah punya mobil Lamborghini, Ferrari, kita bidadari itu untuk apa? Mobil-mobil kayak Alphard, Fortuner itu untuk apa? Ya untuk kita pajang saja. Untuk kita pajang. Dan untuk kita suruh-suruh saja. Bukan kita gauli di tempat tidur, tidak. Karena kita sudah punya mobil terbaik, Ferrari dan Lamborghini, yang selalu baru. Istri kita nih selalu cantik, selalu perawan, selalu baru. Untuk apa lagi selain itu? Dari itu apa? Mereka ya hanya untuk melayani kita di luar hal-hal biologis. Bisa, kalau Anda mau, Anda bisa minta mereka melayani biologis, bisa. Tapi logikanya untuk apa? Anda sudah punya sosok yang ratu dari samping Anda. Untuk apa lagi itu? Dari itu untuk apa lagi, guys? Ini paling cantik, selalu perawan. Untuk apa lagi? Untuk apa? Jawabannya lah untuk melayani Anda dan istri Anda. Karena di surga nanti istri Anda bukan melayani Anda lagi sampai ke dunia, yang mungkin menyucikan baju untuk Anda, masakin untuk Anda, setrika baju Anda, memasakkan Anda. Tidak. Di surga nanti istri Anda jadi ratu. Dia juga butuh pelayan. Sama kayak Anda mau dilayani, istri Anda juga mau. Masa istri Anda di dunia melayani Anda, di surga juga begitu? Kapan dia bersenang-senang? Kapan dia menikmati hidup? Di surga lah saatnya. Jadi ketika Anda jadi raja di surga, istri Anda jadi ratu. Nah, Anda berdua sebagai ratu dan raja itu butuh pelayan. Siapa melayani? Nggak mungkin Anda suruh suami Anda melayani Anda, atau suami nggak mungkin nyuruh istri melayani Anda. Siapa melayani? Itu 72 bidadari. Itu yang melayani. Yang kita tuh dimudahkan. Kita mau sesuatu tinggal bilang, pelayan ambil itu. Saya butuh itu, saya mau itu, saya mau itu. Anda tidak perlu lagi ngapa-ngapain. Jadi di dunia ini guys ya, orang tuh mau semuanya menjadi raja ratu. Itu impian semua orang ya. Semua orang memimpikan menjadi raja dan ratu. Bahkan orang mau bayar mahal untuk itu. Mau bayar mahal untuk itu. Untuk jadi raja dan ratu sehari. Ya, bayangkan. Raja dan ratu itu adalah impian semua orang. Dan itu Anda dapatkan di surga. Dengan gratis. Hanya ditukar dengan amal Anda dan iman Anda saja. Ya kan enggak seperti dunia yang kadang harus berkorbankan nyawa. Anda harus kerja sampai lelah. Enggak perlu, guys. Itu hanya ada dapatkan dengan tukar iman dengan amal soleh Anda gitu. Nah,
tugas mereka melayani seperti ratu dan raja, guys. Anda bayangkan itu coba. Kalau tidak ada bidadari itu, siapa melayani Anda? Ya Anda sendiri. Lalu apa beda sama dunia? No. Surga dunia berbeda. Di surga kita tuh raja dan ratu. Mereka lah pelayan kita dari itu. Indah, tepat guna, tepat sasaran. Nah, lalu dia lupa. Ada tambahan guys ya. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggal sebelum mereka menikah? Kayak contoh adik saya. Saya punya adik di bawah saya itu meninggal ketika dia masih SMP. Almarhum adik saya. Itu dia meninggal belum nikah. Saya di surga nanti bersama dengan istri saya. Kalau istri saya itu taat dan patuh pada saya dan setia. Nah, adik saya gimana? Masa dia gigari? Abangku sama istrinya, aku jomblo. Adil nggak? Nggak adil. Makanya untuk orang-orang yang meninggal sebelum punya pasangan, kayak Bunda Maria. Bunda Maria itu meninggal belum punya suami. Masa jomblo di surga? Saya punya istri saya punya suami. Masa Bunda Maria adik saya tuh gigit jari melihat yang lain punya pasangan, dia jomblo? Kan nggak adil. Anda lihat sekarang ya, bagaimana curhatan para jomblo di dunia. Mereka merasa yang paling menderita, paling ngenes hidupnya, jomblo. Mereka merasa saya tidak berguna. Betapa sedihnya jomblo itu, guys. Orang semuanya pengen punya pasangan. Nah, kalau Anda tidak ada bidadari, adik saya sama siapa? Udah main sama siapa? Adil nggak? Nggak adil. Makanya mereka tuh dikasih bidadari. Kalau kalian tidak sempat menikah di dunia, Anda dikasih kesempatan di akhirat, di surga. Ini bidadari untuk kalian. Silakan kalian nikahi. Silakan kalian gauli. Karena dia nggak punya istri di dunia, nggak punya suami. Itulah adilnya Tuhan. Dia memberikan bidadari untuk yang punya suami istri sebagai pelayan. Tapi lain itu bisa digunakan sebagai teman hidup, pasangan istri untuk menggauli, untuk bagi yang meninggal sebelum dia sempat berumah tangga, sebelum dia sempat nikah, guys. Itulah adilnya Tuhan dan itulah indahnya Islam. Gak seperti mereka ini. Mereka tidak mengenal konsep itu. Ya, saya pernah counter ya. Seperti apa surganya umat Kristen? Apa jawabannya? Yang ambil ayat bahwa ada ayat berbunyi ini ya kitab ya. Nanti kita tuh akan hidup di surga tuh seperti malaikat. Seperti malaikat, kerjaan kita tuh hanya memuji Tuhan. Lalu dia mengatakan, ya mereka nggak tahu ya, nggak paham bahwa ayat itu ya, Tuhan mereka ya. Maksudnya bukan seperti yang mereka kira bahwa kita tuh menjadi malaikat. Enggak, kita tetap seperti kita, cuma hidup kita tuh seperti malaikat. Malaikat itu ya guys ya kalau biar perlu tahu ya, itu malaikat itu apa ya saya katakan ya, malaikat itu adalah makhluk yang dia itu tidak seperti manusia, yang mana dia itu maksudnya tuh kerjanya tuh memuji kepada Tuhan gitu. Tapi kita tuh nggak persis sama kayak malaikat. Hanya dalam konteks memuji Tuhannya seperti malaikat. Jadi ketika saya katakan bahwa kamu nanti akan hidup seperti preman, bukan berarti kamu bukannya preman, enggak. Ada aspek-aspek kamu seperti preman. Contohnya, preman itu berani. Kamu akan hidup berani seperti preman. Artinya saya hanya mau bahas tentang keberanian preman. Sekiranya Anda tetap seperti itu, ada tetap baik, ada tetap ramah. Preman kan nggak ramah, preman nggak baik. Tapi ada tuh sama sebanding dalam konteks keberaniannya. Itu. Jadi ketika dalam konteks memuji, Anda sama seperti malaikat. Tapi konteks lainnya tidak. Artinya iya, Anda akan hidup memuji seperti malaikat. Tapi Anda hidup tidak seperti malaikat. Hanya sepertinya dalam hal memuji saja, guys. Nah makanya ada yang lain mengatakan bahwa surga itu seumpama seperti seorang mempelai pria itu membawa disongsong oleh berapa orang calon mempelai wanita ya yang membawa pelita. Itu bidadari, guys. Ya, yang menyongsong laki-laki yang di surga itu bidadari. Itu nikah. Pokoknya nikah. Jadi baca itu jangan sepotong-potong. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa sama seumpama kerja surga itu seperti seorang laki-laki, mempelai laki-laki yang disongsong oleh beberapa mempelai wanita. Artinya ada pernikahan di situ. Itu yang harus Anda ketahui. Jadi dan logikanya ya, kalau di surga hanya memuji, apa beda sama dunia? Apa bedanya?
Surga itu kan harusnya adalah tempat yang lebih baik. Sama kayak neraka itu tempat lebih buruk. Artinya harus adil. Ketika Anda diancam dengan neraka, Anda harus dikasih juga dengan reward di surga. Jangan Anda tuh diancam dengan neraka, Anda kan apa-apa, tidak dapat apa-apa di surga. Itu nggak adil. Contoh, saya mengancam atau negara mengancam, kalau Anda berbuat jahat, Anda masuk penjara. Di penjara Anda akan dikurung, tidak boleh keluar, tersisa di penjara. Makanya apa adanya, bahkan buruk mungkin makannya. Tapi kalau Anda berbuat baik, Anda akan diganjar, dapat hadiah, mungkin mobil, motor. Itu barusan adil namanya. Jadi orang tuh ada konsekuensi. Kalau jahat dia begini, baik begini. Masa kalau Anda jahat dihukum penjara, kalau Anda baik nggak ada apa-apa? Ini nggak adil, guys. Harusnya kalau adil kan, adil itu kan ada reward and punishment, itu adil. Kalau jahat itu dihukum, kalau baik dikasih hadiah, itu baru adil. Ada reward and punishment. Masa PNS prestasi nggak dihargai, biasa saja. Dia udah capek-capek nih, PNS atau kita punya karyawan, prestasi tinggi, lalu nggak dapatkan dari perusahaan, dari pemerintah, ngapain coba? Tapi ketika dia berbuat salah, dihukum. Itu kan nggak adil. Tapi Tuhan tuh adil. Ada neraka, ada surga. Ada tempat yang lebih buruk, ada tempat lebih baik. Jadi perbandingannya apa? Dunia. Jadi ada tempat yang lebih buruk dari dunia, namanya neraka. Dan ada tempat lebih baik dari dunia, namanya surga. Kalau isi surga sama kayak dunia, hanya memuji, ngapain masuk surga? Mana penghargaannya? Nggak adil, guys. Kita kalau buat salah, dihukum di sisa di neraka. Masa kita berbuat baik, nggak ada ganjarannya, hanya memuji-muji saja? Memuji itu adalah ibadah. Masa kita ibadah-ibadah saja, kapan kita mengerti hasil? Ya guys ya, Yesus mengatakan bahwa kita tuh akan menuai apa yang kita tanam. Jadi dunia ini kita menanam, nanti kita tuai hasil di mana? Di surga. Masa di surga kita suruh nanam lagi? Tidak. Dalam artian gini, kita surga tuh tetap memuji Tuhan, tapi dapat reward. Itu baru adil. Jadi kita tuh justru ketika dikasih hadiah, kita kan lebih memuji. Oh, terima kasih Tuhan, udah kasih saya hadiah. Sama gini ya. Anda ketika dihukum, ketika salah dihukum. Ya, para pekerja ASN tuh yang salah dihukum. Tapi ketika Anda membuat prestasi, Anda dikasih hadiah. Dan ketika Anda dikasih hadiah, Anda akan memuji. Oh, terima kasih Pak ya, udah baik nih atas pada saya, atas prestasi saya. Dan atasan kata bahwa wajar. Saya memberi kamu hadiah, kamu prestasi. Tapi coba, mau nggak dia puji atasannya kalau dia nggak dikasih apa-apa? Anda bayangkan ada seorang ASN atau karyawan yang kerja keras, membuat perusahaan yang maju, berkembang, dan program pemerintah jalan, berprestasi, tiba-tiba nggak ada penghargaan dari atasan, dari perusahaan. Apa yang terjadi? Mau nggak ada muji? Nggak mau. Nggak ada ngumpat. Ah, bosku ini, pemerintahan ini, perusahaan ini, aku udah mati-matian berjuang, membuat perusahaan ini maju, program ini berhasil, aku nggak apa-apa. Disuruh memuji lagi. Dia akan mengatakan bahwa, nggak pantas ini. Harusnya kalau mau dipuji, ya kasih dong penghargaan. Jadi ada timbal balik. Jadi guys, ini nggak masuk akal guys ya. Makanya kalau baca ya itu yang benar. Konteksnya memuji Tuhan itu seperti mereka itu dalam konteks memujinya saja, bukan keseluruhan. Yang lainnya ditengok dia tadi yang mengatakan bahwa kerjaan surga itu seumpama seorang mempelai laki-laki disongsong oleh beberapa mempelai wanita. Itu pernikahan di surga nanti terjadi guys. Satu laki-laki, beberapa wanita. Itu guys. Itulah perumpamaan yang akan terjadi di surga. Jadi kalau Anda tanya, surga tuh kayak mana? Ya, diumpamakan begitu. Ya, orang tanya ya, kayak mana nanti kehidupan di Padang? Oh, di Padang tuh seumpama kayak kamu tuh ya, kamu tuh makan enak. Ya berarti makan enak di Padang gitu kan? Kamu tuh seumpama makan ikan, makan daging. Di sana nanti kayak gitu juga. Bukan daging mungkin beda. Di sini makan daging ayam, di situ makan daging rendang, makan daging ikan misalnya. Sama-sama daging. Ini mirip-mirip video seumpama, bukan yang beda jauh enggak. Namanya seumpama tuh ya sebanding, ibarat gitu guys, ibarat kata gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.